panggung, kami nggak punya daya tarik yang terlalu menonjol. Kemudian Podaris di bawah itu sudah ada kampung iklim. Di waktu yang hampir bersamaan itu di Indonesia sudah marak namanya Proklim begitu ya, yang mana kita itu tanggap tentang perubahan iklim, go green dan sebagainya, pengelolaan sampah. Sampai di dusun itu sudah ada namanya TPS 3R. Jadi satu TPS atau tempat untuk memilah sampah gitu loh. Tahu ya TPS 3R ya? Reduce, reuse, recycle. Nah, ngapain sih? Nggak suka kucing juga. Nah itu yang dusun sini sebenarnya kurang kuat, tetapi the power of kepepet begitu ya, akhirnya kreativitinya muncul, akhirnya kami kolaborasi dengan Karang Taruna, kolaborasi dengan kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok seni dan sebagainya, akhirnya di sini membranding sebagai wisata edukasi. Edukasinya apa? Produk punyanya kelompok wanita tani. Contohnya waktu itu sebelum banyak inovasi, kami kelompok wanita tani punya olahan sabun susu. Jadi dari susu itu kan diolah jadi sabun susu, jadi permen susu, keripik susu. Nah, selain produknya itu diperkenalkan, dijual sebagai oleh-oleh, proses membuatnya itu juga dijadikan aktivitinya. Teman-teman tahu lah yang namanya paket wisata, edukasi wisata di sana. Juga dari petani itu tanaman aslinya yang sebelum tadi olahan itu juga sebagai agrowisatanya itu sudah diperkenalkan. Sekalipun kecil-kecil tapi tetap kami perkenalkan sebagai aktiviti. Itu tadi kreativitas ya. Sekecil tapi ini. Juga kami akhirnya memasarkan di Indrokilo juga, memasarkan di Dusun Soko juga. Berjalannya waktu kami terus belajar. Tahun 2017 ada ajang lomba namanya Gelar Desa Wisata tingkat provinsi. Dinas Pariwisata mempercayakan Desa Lerep untuk maju. Pada waktu itu sudah ada 15 desa wisata kalau tidak salah. Tetapi karena melihat modal sosial kami, kerukunan kami, kerukunan kami cukup tinggi, karena yang dulunya tawuran kan punya solidaritas tinggi itu. Nah sekarang bagaimana dirubah solidaritas ini menuju ke arah positif gitu, perang di dunia yang luar sana, yaitu perlombaan. Singkat cerita di mana namanya Magelang, Muntilan tepatnya, itu ada gelar lomba desa wisata tingkat provinsi. Dari Kabupaten Semarang yang maju adalah dari Lerep, begitu desa wisata Lerep. Biasanya dalam satu stand, dalam satu perwakilan kabupaten kota itu mengirim 5 sampai 10, paling banyak 15 orang di sana gitu lah. Lerep itu tadi dengan semangat yang membara begitu ya Pak Kades, memberikan motivasi kepada kami bahwa warga masyarakat sudah saatnya bangkit dengan gotong royong, dengan pemberdayaan, dengan wisata kita bisa memperoleh dampak ekonomi dan juga citra desa yang baik. Dulu orang tanya menjawab rumahmu di mana gitu hanya Ungaran, nggak berani bilang Lerep gitu karena citranya masih kurang oke begitu. Nah akhirnya kami berangkatlah ke Muntilan itu tadi, di Gelar Desa Wisata bermodal gagasan Pak Kades yang sudah cukup strategik gitu ya, artinya nanti kita akan menampilkan tarian ini, kita latihan ini, yuk siapa yang mau ikut bergabung, siapa yang mendukung, nyumbang bahkan dan sebagainya, beliau open donasi gitu, siapa yang bergabung. Akhirnya kami berangkatlah ya tadi ya, ada yang Kabupaten Magelang ngirim 10 orang, Banyumas ngirim 7 orang dan sebagainya. Kami berangkat dengan 150 orang. Itu dapur umum kita buat di sana dan sebagainya. Pokoknya improvisasi dari warga masyarakat itu terlihat bagaimana guyub rukunnya itu sudah terlihat. Akhirnya treatment yang serupa diterapkan oleh Pak Kades dan juga Podaris. Pada waktu itu saya belum bergabung, saya masih Karang Taruna yang belum tergabung, hanya ikut-ikutan saja. Saya ingat pada waktu itu juga saya baru menerima WhatsApp siapa yang mendukung, saya ikut, pengen ikut, kemudian saya barengi, saya karena bawa mobil, saya barengi anak KKN pada waktu itu, yuk bareng saya, seperti itu. Jadi itu baru saya, masih banyak orang yang inisiatif lagi untuk mendukung acara tersebut. Nah treatment-treatmentnya akhirnya contohnya beliau buat Mars Desa Wisata, Mars Gerbang Lentera akhirnya, karena menurut Pak Kades namanya patriotisme yang di tingkat bawah sekalipun harus dibangun supaya timbul underbelly atau belonging begitu ya, self of belonging, sehingga ketika diajak maju itu bukan seakan-akan mendukung Pak Kades, tetapi berdasarkan kebutuhan dan juga rasa bersama pengen maju, ya, seperti itu. Dan itu akhirnya kemudian ada program lagi lomba pagar cantik antar RT desa begitu. Akhirnya masing-masing RT itu kan akhirnya punya kesulitan yang bagus, akan melawan RT-RT lainnya, akhirnya adu gengsi dan lain sebagainya, di mana penilaiannya itu tidak hanya pagar cantiknya tetapi juga bagaimana kreativitas dan kekompakan nyanyi lagu Gerbang Lentera tadi, Mars tadi. Akhirnya semua desa, semua warga masyarakat sedesa sekarang hafal namanya Mars Gerbang Lentera, yang mana isinya di dalamnya ada tulisan tuh di panggung sana,
Biuk rukun caco tali wondo saya kerati maju bareng bangun desa, yang artinya bersama-sama kencangan ikat pinggang, semangat bersama untuk maju bareng bangun desa, seperti itu. Jadi dari kalimat itu akhirnya pengennya itu semuanya itu bisa mendalami begitu, sehingga program-program ke depan yang mendukung desa wisata, yang mendukung kearifan lokal dan pemberdayaannya itu supaya dirasakan bersama. Karena komitmennya desa wisata ini sebenarnya kalau teman-teman lihat terdalam, keuntungan terbesar itu bukan masuk ke desa, bukan masuk ke pemerintah desa, enggak, tetapi ke warga masyarakat. Karena ini kayak wadah kita jualan bareng. Kalau teman-teman tahu di makanan itu bisnis F&B itu kayak food court gitu, bukan mall yang gedein mallnya, enggak, tapi justru keuntungan sebanyak-banyaknya itu di tenan-tenannya bersama. Pemerintah desa dan kami semuanya berharap warga masyarakat ini terdampak langsung. Saya sebagai pemandu pada waktu itu langsung terdampak, jadi nggak setoran di desa, terus penjual juga dapat, petaninya juga langsung dapat fee-nya dan sebagainya, seperti itu. Nah akhirnya dari 150 tadi kami juga nggak hanya banyak-banyakan, tapi berusaha quality, berusaha membidik aspek-aspek nilainya. Dari 5 kategori kami 4 bawa juaranya plus juara umum. Itu otomatis membuat kami senang, karena lerep itu yang tidak terlalu terkenal juga, orang Ungaran di bawah itu nggak terlalu tahu lerep, karena itu tadi nggak dilalui jalur umum, jalan raya. Nah akhirnya kami cukup terkenal akhirnya dari pemberitaan. Dari sana akhirnya Pak Kades ngobrol sama Karang Taruna, memang sudah saatnya kita memperkenalkan lerep, citranya sudah cukup baik begitu ya, cukup memviralkan gitu. Dan viralkan caranya apa? Bahasanya teman-teman Karang Taruna itu kerja bakti online. Nah seperti itu. Jadi kita siapkan 1 konten, 2 konten, 3 konten, yang menyebarkan siapa? Teman-teman Karang Taruna dibantu dengan seluruh warga masyarakat yang tergabung dalam grup WhatsApp, grup lainnya, grup RT dan sebagainya. Nah dari sana akhirnya kami sadari, dan betul kalau ilmu IT begitu ya, SEO, search engine optimization gitu, kalau dulu desa wisata Jawa Tengah nggak ada, maksudnya gitu. Nah sekarang itu kebetulan desa wisata Jawa Tengah itu sudah mungkin bisa dikatakan paling atas. Nah itu berkat kontinuitas kita memosting. Dulu Pak Kades bilang kalau warga Facebook gitu ya, kita tahu warga Facebook gitu, minimal kalian ngeposting apa, tagnya atau locationnya itu letakkan di desa wisata. Nah dari sana saya juga mempelajari betul, saya background TI, bagaimana kok bisa location di WhatsApp kok nggak gabung ke Maps. Oh ternyata beda aplikasi, si WhatsApp tersebut ternyata nggak pakai Google Maps, pakai Maps lain, namanya apa saya lupa. Saya masuk di sana, saya daftarkan, pokoknya saya effort itu, pokoknya mana-mana dia Grab dan lain sebagainya, coba saya masuk dan sebagainya. Sebisa mungkin memperkenalkan lokasi ini dulu, memperkenalkan websitenya dulu, memperkenalkan Instagramnya dulu. Nah jadi dari terkenal itu lumayan, tidak terkenal banget sih, tapi di kalangan beberapa orang tertentu sudah ada studi banding dan sebagainya. Kemudian saya direkrut sebagai pemandu dan marketing. Tahun 2017 saya memasarkan pertama kali paketan wisata, dan itu bisa dikatakan saya contoh nyata yang bisa menjalankan paket wisata dengan 0 rupiah, karena benar-benar saya nggak ngeluarin uang. Kunci dari wisata itu bukan membuat destinasi, bukan membuat objek wisata, tetapi memanfaatkan existing desa yang sudah ada, tinggal dibalut dengan estetika yang pokoknya bersih, pokoknya Satapusan Laman bersih, bersih. Nah gitu-gitulah. Nah singkat cerita gampangnya seperti gambarannya, SMP Nasima pada waktu itu datang tamu kami pertama kali bawa DP gitulah. DP-nya itu kami buatkan pesan makanan. Kegiatannya live in, menginap 3 hari 2 malam. Itu nggak perlu kami bikin apa. Menginap di homestay cukup di rumah warga yang kami briefing, tolong jaga kebersihan, jaga keamanan, nggak bersih dan sebagainya. Nah itu kegiatannya apa? Ke sawah. Kami kan nggak perlu buat sawah sudah ada. Terus kemudian membuat keripik, aneka keripik itu karena ada UMKM-nya, kami tinggal mengarahkan ke sana. Kesenian tinggal manggil teman-teman yang biasanya latihan tari untuk menari bersama. Sesimpel itu. Jadi bisa dikatakan kami cukup aman di dalam permodalan. Contohnya ketika Covid datang, teman-teman penggiat wisata di luar swasta itu sangat stres karena rugi, karena nggak BEP, karena banyak pengeluaran operasional. Kami nggak usah rugi karena nggak ada modal tadi. Justru ketika Covid kami bangun area ini, belum ada dana desa kami cukup luas dibandingkan desa-desa lain, kemudian topografinya juga naik turun, dana desa banyak untuk pembangunan supaya nggak longsor, ada talut, ada jalan dan sebagainya.
bukan berarti desa nggak mendukung, tapi memang nggak ada uang, tapi dukungan beliau sangat hadir sebagai orang tua, ngasih akses kami kenalan dengan dinas pariwisata sehingga kami pelatihan dikasih, kami ketemu dengan Stipari, kami ketemu dengan kampus-kampus lain supaya kami dapat insight ilmu dan wawasan seperti itu. Jadi dukungannya seperti itu. Dana belum ada, tetapi guyub rukun itu ternyata masih ada ketika Covid, ketika kami sebenarnya semuanya terbatas, kami bangun semuanya, bangun ini pemerataan dan sebagainya, karena kami percaya pada waktu itu tamu terus meningkat gitu, sekalipun nggak signifikan, belum banyak, tapi kami kayak kok meningkat terus ya. Bagi kami dulu tamu sebulan 4 kali itu sudah bagus, 4 kunjungan ya, seminggu sekali tamu lah gitu, karena preparingnya cukup rumit gitu, harus nyapu dan sebagainya, pokoknya gitulah, kayak orang mantu gitulah. Tapi berangsur-angsur kok jadi 6, kok jadi 7, kok jadi 8. Nah makanya Covid itu kami beranikan. Terus kemudian bangunan ini tidak boleh dibongkar oleh kepala desa kami, karena menurut beliau adalah peninggalan prasasti atau semacam museum buat kami mengingat keguyub rukunan kami. Kayu ini kalau dibagusin akhirnya jadi kecil, demi supaya tetap kokoh ya udah utuh aja. Ini nggak ada dana, ini beneran uyuran kami, gotong royong, nggak ada dana dari mana-mana saat Covid itu. Dan betul saja semangat kami gotong royong, semangat belajar kami tinggi, akhirnya menjawab semua keraguan. Contohnya ketika new normal dibuka pertama kali menurut saya yang paling siap, kami yang paling siap menerima tamu. Awalnya kami cukup khawatir karena pembatasan anak-anak sekolah. Tamu kami biasanya anak sekolah. Nah itu masih pembatasan, sudah new normal tapi dibatasi anak-anak sekolah nggak boleh. Ternyata kami punya pangsa pasar baru, komunitas sepeda, komunitas motor, komunitas mobil, pajero, dan lain sebagainya. Nah makanya tempat ini sudah siap begitu. Dan juga saya pada waktu itu sudah di Stipari belum, saya lupa. Pokoknya semangat belajarnya kami tinggi. CHSE pada waktu itu ada, teman-teman sudah pernah dengar CHSE. CHSE adalah sebuah sertifikasi bagaimana memastikan pelayanan itu bisa ramah, cleanliness, sehat, bersih, kemudian aman, ada juga sustain dan lain sebagainya. Nah itu kami sudah belajar. Waktu itu ada program gratis dari pemerintah, homestay kami sudah tersertifikasi, udah ngalang lagi hotel aja kami dulu itu 30 homestay kami. Awalnya saya sendiri, karena semuanya nggak ada yang mau dan takut gitu loh. Saya pengurus Podarus di Jawa Tengah. Pada itu saya sosialisasi nggak berani yang ngambil. Yaudahlah, saya pertama kali homestay saya ambil sertifikasi, ternyata gampang-gampang susah. Tapi akhirnya intinya berhasil begitu karena ada pembinaan juga. Akhirnya kami beranikan setelah itu 31 homestay. Nah, artinya kami yang paling siap, belajarnya kami cukup haus akan belajar. Setiap mahasiswa datang itu kami mintain ilmu supaya SDM ini semakin matang begitu. Karena kami tahu potensi sebesar apapun jikalau tidak dikelola dengan SDM yang tepat, ya banyak yang mangkrak. Tetapi itu tadi kan kecil ya potensinya, alarm yang hampir nggak punya apa-apa tadi, semuanya kecil, sawah kecil. Tetapi kalau ada SDM yang mau belajar, mau inovasi, ternyata terbukti juga. Saya sih nggak klaim ini berhasil, tapi setiap teman-teman desa wisata lain yang studi banding mengapresiasi dan mereka mengatakan ukuran kami ternyata berhasil, dari tamunya, kemudian dari mereka lihat dari rating Google kami 4,8 dan rata-rata mengatakan puas di pelayanannya. Padahal ada, kalau di ilmu pariwisata ada yang kami terancam di aksesibilitas. Teman-teman kalau belajar mobil pasti stres ke sini, sudah naik sempit lagi. Nah, tetapi ternyata itu tidak menjadi penghalang ketika sudah dipuaskan dengan pelayanan dan juga seluruh aktiviti yang ada di sini. Jadi bisa disimpulkan. Nah, dari tamu-tamu tersebut, karena saya juga belajar terus, saya menyimpulkan, oh ternyata produk kami sekarang diperkuat dengan permintaan. Bukan lagi aku punya ini loh, silahkan dinikmati. Enggak, pasar minta apa, branding kami sekarang juga branding dari mereka. Oh, edukasi wisata, karena banyaknya permintaan edukasi wisata. Terus kemudian maraknya desa wisata, banyaknya desa wisata. Contohnya Belajang sama sini saja hampir mirip semuanya, nggak ada beda. Terus unik poinnya apa gitu. Akhirnya waktu di Covid tersebut, ketika pariwisata berhenti, saya sama teman-teman konten kreator itu belajar di sebuah NGO gitu yang mengadakan pelatihan videografi, ada namanya virtual tour. Awalnya saya bingung, tapi saya modal tekad dan percaya. Maksudnya gini, coba bayangkan yang biasanya kami melayani tamu yang human touch, yang penuh dengan interaksi, kemudian harus virtual. Enggak masuk akal. Cuman saya orang TI, saya mikir coba dulu deh gitu.
toh juga ini pengajarnya bagus-bagus dari ITB, dari mana-mana. Online belajar sama ketua taruna saya. Akhirnya saya menemukan dari ngobrol sama senior-senior yang ada di perfilman, akhirnya saya punya branding namanya Pulang ke Rumah Nenek. Nah, itu cukup membuat saya pede, oh brandingku saiki paket wisata pulang ke rumah nenek. Setidaknya dari satu kalimat itu bisa menerjemahkan sekelumit kegiatan yang ada di sini. Soalnya dulu kalau ditanya wisata Larap ada apanya, kami ceritanya terlalu panjang. Ada sawah, ada sapi. Jadi nggak apa ya, nggak kuat brandingnya gitu loh. Kalau aku kan jelas toh air murni ya jelas. Nah kalau Larap ini apa seperti itu. Akhirnya saya dapat itu, saya katakan berhasil karena sudah ada beberapa teman yang mencontoh. Nah, itu kan biasanya bisa jadi tuh apa namanya, berarti aku trendsetter nih karena banyak yang mencontoh. Kami punya caping gangsing juga sama, sudah ada beberapa teman yang izin, Mas aku tak modifikasi ya pakai caping juga tarianku. Menurut saya sudah berhasil ketika sudah dicontoh, jadi inspirasi, alasan mereka untuk inovasi ya seperti itu. Nah akhirnya branding semakin kuat. Balik lagi, branding kami, produk kami akhirnya itu menjadi kuat itu oleh karena permintaan. Nah kita tahu etika bisnis kan, yaitu tadi nggak boleh kita memperlihatkan kita butuh duit dulu. Cepet tuh, wah aku butuh duit BU nih, kan enggak kan? Tapi bagaimana kita dengan usaha kita itu hadir itu untuk menjawab kebutuhan, keresahan dan apa namanya permintaan mereka gitu. Nah sama kami harap hadirnya kami itu bisa menjawab kebutuhan P5, kebutuhan outing kelas mereka, kebutuhan mereka belajar ke alam. Kita tahu sekarang pendidikan harus banyak di luar sekolah, emosional, pengetahuan mereka harus ada di alam dan sebagainya. Itu kami hadirkan itu. Makanya kami terus berinovasi, terus saya sendiri terus belajar. Saya lagi belajar dan sudah tergabung di kepengurusan Jawa Tengah, itu namanya Asosiasi Experiential Learning. Nah ini tadi kan wisata edukasi nih. Edukasi itu, waduh ini materi mana ya? Edukasi itu kan memberikan pelajaran. Yang ini kan menerima nih. Menerima itu bahasa Inggrisnya learning tuh. Nah saya juga nggak hanya mempelajari, nah ini udah ngelontok saya. Insya Allah ngelontok saya. Kemarin terakhir saya ke Jakarta, kemarin kita udah kenal belum ya? Saya ke Jakarta tuh lihat story saya nggak? Nah itu saya menerima penghargaan Pak Darwis terbaik juara, tapi sayangnya harapan 1, tapi udah nasional sih. Nah itu terus saya belajar. Nah yang ini insya Allah ngelontok. Nah yang ini bagaimana cara mereka menangkap pelajaran dari activity, dari experience, dari interaksi. Nah ini saya pelajari betul. Sehingga ketika saya membuat paket, ketika saya menjalankan kegiatan, saya sudah berandai-andai menghitung dan juga memperkirakan pengalaman mereka harus berkualitas. Contohnya alurnya masuk, alurnya kegiatan harus sequence kan, nggak mungkin datang-datang langsung makan kan, mungkin dari penyambutan dulu, greeting, kemudian contoh di game saja nggak harus langsung berat, jadi ringan yang nggak ada interaksi, terus kemudian ada interaksi atau sentuhan, nah baru yang seru-seru berat-berat. Nah gitu-gitu saya pelajari betul. Nah makanya kalau orang bisa maju, padahal kalau di breakdown ilmunya, waduh 4 tahun kuliah kalian kayaknya masih harus lanjut deh. Karena saya sendiri kenapa akhirnya di setiap hari itu juga haus ilmu tadi. Saya ketemu orang dinas yang pensiunnya ngajar di sana, sudah pernah dengar nggak ya almarhum Bu Trenggono ya? Oh iya. Nah beliau yang ngajak saya ke sana, Bu Hani yang ngajak saya ke sana. Nggak S1 tapi sayangnya saya langsung masuk di S2-nya karena saya kan sudah S1. Jadi saya sudah lulus di S2 2 tahun lalu di Stipari. Saya masih komunikasi baik sama Bu Hani. Nggak tahu kemarin juga sampai tiba-tiba Mas minta data gini, Mas wawancara yang gini. Oh iya. Jadi sedekat itu sama Bu Hani. Nah, balik lagi, jadi desa wisata SDM-nya ini sangat butuh terus diinovasi sampai detik ini. Makanya peran akademisi seperti kalian sangat dibutuhkan. Bahkan saya sendiri yang punya kesempatan, saya masuk supaya saya bisa mewakili teman-teman semuanya. Saya uang dari mana? Uang dari sini. Dari saya mengelola ini, kemudian kebetulan karena ngomongnya dalunyo gitu ya, jadi udah sana kemari uangnya tak kumpul tak buat kuliah. Nah itulah, jadi sepengin itu kami belajar. Hari ini ada mahasiswa KKN dari UNES, dari UNDIP dan sebagainya. Setiap ada kesempatan mereka mengadakan program kerja, sebisa mungkin kami ambil untuk inovasi. Jadi nggak hanya itu saja, jadi masih banyak inovasi. Nah, itulah perjalanan desa wisata Larap. Kalau sejarahnya sudah bisa dibaca lah. Artinya saya hanya membungkus dari aktivitinya saja, karena kaitannya teman-teman kan di agro yang mana
bagaimana potensi jadi duit kan gitu kan ya. Sama agro adalah topografi tempat kami lereng Gunung Ungaran, bisa dikatakan predikatnya sabuk hijau yang harus menjaga kehijauannya supaya Ungaran tidak banjir. Kemarin tetap banjir sih, saya pikir kami tok, ternyata Sumatera lebih ya. Kami cukup stres kemarin karena banjirnya luar biasa. Kemarin di lereng gunung aja sudah banyak debit air yang turun gitulah ya. Artinya itu harus kami menjaga yang namanya sustainable tourism. Teman-teman tahu ada 3 atau 4? Ada yang 3, ada yang 4. Yang 3 itu umumnya, yang 4 itu karena di kementerian itu mewajibkan ada 4 itu. Yang 1 ini tambahan ini sustainable dari keorganisasian atau kelembagaan. Jadi harapannya itu supaya lama gitu loh, sekalipun ada regenerasi itu harus tetap ada. Sekalipun ada keuangan yang banyak, itu keuangannya harus terkoordinasi dengan baik. Itu harapan dari kementerian itu. Nah, yang umum itu 3, keberlanjutan dari segi budaya. Jelas kami namanya desa wisata, mengangkat kearifan lokal, budaya yang turun temurun itu malah justru diperbanyak, dipertebal, kemudian diperkenalkan lebih giat lagi daripada sebelum ada program desa wisata. Dampak sosial ekonominya yang saya ceritakan tadi, keuntungan atau dampak manfaatnya bukan ke petinggi-petinggi, bukan ketua. Saya dapat sebenarnya sama dengan teman-teman, tapi menurut kami kesuksesannya adalah sebanyak-banyaknya orang yang terlibat, maka itu juga akan sebanyak-banyaknya merasakan dampak manfaatnya. Nah, yang terakhir baru keberlanjutan dari segi kelestarian atau lingkungan. Itu makanya kami ini betul ketika saya membangun ini itu benar-benar belum nggak ada konsultannya. Saya belajar sendiri bagaimana namanya tata ruang, ini boleh apa enggak. Saya cek di online, ternyata sini boleh dengan pengembangan dengan catatan-catatan tertentu. Saya pikirkan drainasenya tetap banyak hijaunya, saya tanam pohon-pohon yang kiranya nyerap airnya cukup banyak, seperti itu. Kemudian statusnya desa wisata alam saat ini kalau di Jawa Tengah desa wisata maju, karena ada 3, perintisan, berkembang, dan maju. Kalau di kementerian ada 4, terakhirnya adalah mandiri. Kok saya pikir kami katakan mandiri ya, karena sejak COVID saja kami sudah pembiayaan sendiri, keuangan kami sudah oke. Saya katakan oke karena kami sudah ada CSR kecil-kecilan. Tiap Agustus kami ngasih ke RT itu untuk stimulan untuk mengadakan lomba gitulah ya. Sudah ada santunan, kemudian kami sudah punya perhitungan biaya penyusutan, nanti perbaikan apa-apa itu sudah ada anggaran yang disisihkan dari kegiatan kami. Seperti itu dibandingkan desa wisata lain. Contohnya desa wisata senior kami yang tingkat kunjungannya cukup tinggi itu Kandri, teman-teman tahu. Waktu itu saya juga juri lomba desa wisata di kota. Saya lihat kelembagaannya, saya intip belum ada yang seperti kami yang ngitung penyusutan udah kayak hampir mirip perusahaan gitulah ya. Itu belum, bahkan kami sudah ada BPJS ketenagakerjaan. Nah, seperti itu. Udah, matur nuwun. Saya emes banget. Karena pasti ceritanya tuh lepas gitu loh, kayak udah di luar kepala. Ada yang alami kok. ya, makanya Nah, gue ceritain ini ya, saya nggak keluar kepala di sini itulah. Saya itu S1 dari Jogja, jadi saya Jawa Timur, udah meninggalkan Jawa Timur udah lama. 2009 saya ke Jogja kuliah 4 tahun. Saya jurusan TI. Kalau saya bawa ke kampung nggak bisa kerja, nggak banyak yang menampung anak TI gitu loh, nggak banyak lah. Terus kemudian kenal pacar, dibawa ke Ungaran dulu, banyak sekali perusahaan. Dan betul saja saya pertama kali kerja dan satu-satunya bekerja itu di klinik itu, klinik sebagai admin awalnya di tahun pertama sampai tahun ke-9. Di tahun akhir jadi kepala klinik dong, padahal orang TI kok jadi ngerti kesehatan. Nah, itu beruntungnya saya yang belakangan produk wisatanya kami itu kan paket wisata nih. Teman-teman harusnya sudah tahu perbedaannya desa wisata dan bukan desa wisata. Bukan desa wisata adalah contohnya wisata desa. Mereka sudah punya objek, contohnya air terjun yang sangat besar. Contohnya di sana sebelahnya ada Kali Sidio, teman-teman ada Curug Lawe. Itu memang destinasi, memang objek gitu loh. Pemberdayaannya apakah ada? Ya sedikit, paling tukang tiket atau tukang sapu. Kalau di sini kaya banget, bukan kaya duit loh, kaya akan pemberdayaan. Sing tukang masak, sing mandu, tukang parkir, mesti seni dan sebagainya, semua masyarakat terlibat. Sekali paketan itu bisa mengajak 20 sampai 40 orang yang terdampak. Itu makanya kami mengarah ke jalur sana. Desa wisata ini ada 2 pembina, Menteri Desa dan Menteri Pariwisata.
Menteri Pariwisata ini yang sedang saya ceritakan tadi, bagaimana pemberdayaan ada. Menteri Desa ini dengan BUMDesnya, kebetulan desa wisata kami itu secara legal itu dikelola oleh BUMDes. Kodarwis hanya entitas atau organisasi yang membantu pelaksanaannya, seperti itu. Kalau Menteri Pariwisata itu pemberdayaannya dan paket wisata programnya. Kalau BUMDes tadi dengan badan usahanya dan pemasukan sebanyak-banyaknya, nggak sinkron. Kalau paket wisata dijadikan pemasukan ke desa sebanyak-banyaknya nggak sinkron. Karena itu tadi yang bilang desa dapat sedikit kok, yang paling banyak siapa? Masyarakat. Nah makanya biasanya ini objek nih. Nah desa kami juga punya namanya Cebrigo itu apa namanya Embung. Nah, Embung itu nanti akan dijadikan satu objek wisata. Di sana sudah ada pasar kuliner yang tiap minggu pon itu. Tapi nantinya akan diaktifasi beberapa aktivitas kegiatan wisata buatan di sana jadi objek begitu. Yang harusnya nanti pemasukannya sebagai tiketing itu nanti masuk ke desa. Ini perbedaannya itu paket dan tiket Menteri Pariwisata dan Menteri Desa itu. Nah, balik yang ke pariwisata tadi, produknya adalah edukasi, di mana salah satunya adalah peternakan dan pertanian terpadu gitu ya. Dimana agronya itu harus tinggi kalau di desa wisata, karena menurut saya ekowisata, agrowisata terus terdepan karena naturnya warga masyarakat ini kan petani yang di kebun maupun di ladang dan sebagainya. Nah itu akhirnya tidak hanya bagaimana membudidayakan saja, tetapi produk olahannya juga ada. Nah jadi sebanyak-banyaknya justru sekarang justru paket wisata yang olahannya itu tadi daripada pembibitannya. Masih ada sih pembibitannya, masih ada, tapi porsinya ternyata itu kebutuhan pasar, lebih ke activity do something membuatnya begitu. Kalau dari Mas Boy sendiri tadi sempat bilang desa wisata itu kan fokus ke kearifan lokalnya Mas. Kebetulan kalau untuk desa wisata Lerep ini kearifan lokal apa yang masih dijaga atau mungkin tradisi yang masih sering dilakukan di sini? Tradisi itu dari berbagai macam sudut ya. Ya, benar. Tradisi itu ada yang budaya, ada yang seni, ada yang sifatnya pekerjaan atau kebiasaan sehari-hari kan tradisi juga. Contohnya memasak dengan tungku sebagainya tradisi juga. Kan masih ada tapi tidak banyak. Karena saya ceritakan di awal, kami itu serba nanggung, nggak desa, nggak kota. Jadi masih ada yang tunggu dengan tradisional, cara memasak tradisional masih ada, tapi sudah tidak banyak begitu. Tradisi yang hari ini kami bold, kami garis bawahi itu masih dengan tradisi iriban. Yang mana kelompok kalian nanti juga pasti mendengar namanya iriban di Beranjang sana. Memang tidak unik di kalangan Kabupaten Semarang, tapi menjadi unik kalau diangkat di nasional seperti itu. Kenapa tidak unik? Yaitu karena di Kabupaten Semarang itu ada 85 desa wisata. Di Ungaran Barat saja, Ungaran itu ada Ungaran Timur, ada Ungaran Barat. Ungaran Barat saja ada 7 desa wisata. Nah, jadi nggak jadi unik tuh, karena kan pasti tetangga desa itu punya culture yang mirip kan, bahkan sama kan. Nah, seperti itu. Jadi menurut kami sebanyak-banyaknya kami memperkenalkan tradisi itu, hanya itu tradisi iriban itu. Iriban adalah cara warga masyarakat melestarikan sumber air dengan cara bersih-bersih sumber air, aliran sungai dan sekitarnya. Kemudian kami kerja bakti di sana sambil mengolah menu makanan utama yaitu sego iriban. Ayam yang dibakar, jeroan diambil, dimasukkan ke bumbung atau bambu, dimasukkan di daunan yang ditemui di sana, ada kopi, daun beberapa daun dimasukkan, dibakar, kemudian kalau sudah matang dicacah semuanya, dicampur, kemudian dimakan bersama. Nah, nasi iriban ini juga menjadi menu utama yang bisa kami kenalkan secara unik di pasar kuliner desa yang tiap minggu pon itu, atau tamu-tamu yang biasa studi banding atau tamu-tamu yang pengen makanan tradisi yang tidak pernah mereka makan. Jadi kami keluarkan tuh makanan tradisi iriban itu. Pembayarannya udah mulai kiris belum ya? Pembayarannya gini, karakteristik tamu di kami itu satu rombongan, kedua reservasi. Reservasi itu bukan hampir ya 99, sekian itu pasti transfer. Transfernya itu kan ya bisa QRIS, bisa kasih nomor. Kemudian di sini ada jajan-jajanan yang biasa mendukung permintaan si tamu itu kami sudah QRIS. Sama itu Mas, ada kerjasama nggak dengan travel agent atau jual tiketnya khusus desa atau juga masuk ke dalam paket wisata yang dijual travel agent? Oke. Model desa wisata kurang cocok di OTA. Karena kami paket customize, satu tamu dengan tamu lain, jumlah beda, activity beda, makanan beda, harga beda, serba customize.
Kami hanya bisa memperkenalkan sebagai pancingan. Kami sudah ada beberapa live in ID sama aturin. Nah itu tiket dan sebagainya coba mungkin kami nggak ada yang cocok, kecuali kami sudah punya itu nanti yang namanya belum berikut tadi yang tiketing itu gampang banget, variabelnya tinggal ini. Terus kemudian kemarin ada anak skripsi dari kampus sebelah dari TI membuatkan aplikasi, ya buat saya buat pancingan doang lagi, itu dimasukkan supaya nanti saya keluar laporan, just saya ambil itunya saja. Tetapi kan deal-dealannya kemudian diskusi bagaimana paket yang diambil apa saja dan berapa itu akan sangat seru di hotline di marketing kami ngobrol. Nah di situ jadi mengapa kurang begitu pas itu alasannya. Tapi kami sudah ada di beberapa website dan juga OTA kerjasama kami yang hanya memperkenalkan. Apakah ada transaksi sangat minim, lagi-lagi pasti tak hubungi langsung ya nggak sih. Nah, daripada kita ngobrol sama admin dan sebagainya, langsung marketingnya langsung kasih diskon, langsung biasanya minta sesuatu yang lebih gitu-gitu. Kedua kerja tour travel itu tadi saya sudah beberapa kali diajak travel mart, B2B dan sebagainya. Belum banyak yang nyantol seperti itu karena karakteristik pariwisata kami ini yang cukup unik sehingga yang harus pesan dan sebagainya. Sedangkan tour travel nggak banyak yang begitu. Teman-teman itu biasanya maunya dadakan, Mas hari ini kunjungan saya harus belok ke desa wisata, bisa nggak? Nggak bisa, kami harus H-3 lah reservasinya. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan aja sudah ada. Seperti itu. Jadi kendalanya itu. Tapi menurut kami nggak masalah. Teman-teman tahu yang namanya carrying capacity, terus kemudian pokoknya bagaimana kita memanage jumlah tamu. Desa wisata adalah quality tourism, bukan mass tourism. Nggak banyak-banyakan. Sedikit tapi berkualitas. Nah itu makanya menurut kami oke sih, win-win sih, nggak maruk gitu lah artinya. Itu. Promosinya kami di mana? Kami itu sudah tahu ya, paling banyak wisatawannya dari mana? Kalau edukasi wisata berarti kan anak sekolah tuh. Oh, ya, anak paling banyak anak sekolah. Pasarnya kami di situ. Tapi kami belum sempat ke sekolah-sekolah. Ternyata teknik marketing langsung dan tidak langsung itu lebih works yang tidak langsung. Yang langsung itu yang dikerjakan marketing. Kan teman-teman tahu ya, Lampini marketing gitu kan ya. Nah, ternyata betul lebih efektif ketika diceritakan, di-share atau diajak oleh orang yang sudah pernah ke sini. Makanya kami memaksimalkan konten sebelum mereka pulang. Kami udah kasih konten tuh 30 detik video sama foto tuh dengan kualitas bagus, kamera yang oke. Otomatis kita sendiri pasti ngelihat story orang dengan kualitas yang bagus kan tertarik tuh. Nah, jadi kami memanfaatkan repost dari mereka guru-guru, tamu-tamu, orang tua yang datang ke sini, dari mereka diposting. Nah, temannya datang tertarik. Marketing sudah ngecek, tahu dari mana? Oh, dari ini gitu. Jadi promosi kami cukup media sosial, kami belum pernah pasang baliho. Brosur itu ya semata-mata karena dinas minta, karena ada pameran minta dan sebagainya. Nah, selebihnya paling optimal itu di media sosial yang paling optimal itu Instagram. Itu sama saya itu garap yang Google Maps itu, Google Business dulu namanya Google Business. Saya garap betul secepat-cepatnya balas, ternyata betul bisa menaikkan SEO. Orang-orang cari itu lebih mudah begitu. Tagline-nya tadi apa, Mas? Oh, yang paketan tadi, pulang ke rumah nenek. Pulang ke rumah nenek. Kalau sisa wisata lernya ada nggak? Apa yang desa wisata ler ya itu. Desa wisata ler, paket wisata pulang ke rumah nenek itu. Nggak ada yang tagline maju bersama. Kalau jargon untuk warga ada, itu karena visi misi Pak Kades itu ya. Bio Prukun Cancet Taliwondo, saya kokapti maju bareng bangun desa. Gimana Mas bisa pelan-pelan Mas? Bio Prukun Cancet Taliwondo. Cancut. Kencangan ikat pinggang masih Cancet Taliwondo. Artinya tanya ke dia. Oh ya, artinya Panjang tuh. Bio Prukun Cancet Taliwondo saiyak saeko kapti. Aduh, saiyak saeko kapti maju bareng bangun desa. Bio Prukun kalian tahu lah. Awareness bagaimana kita berkumpul sebagai manusia makhluk sosial. Bio Prukun
Cancut Taliwondo, kencangan kat pinggang. Taliwondo itu apa lagi tadi? Saiyek kapti, sepakat segera gitulah ya. Sederap seirama. Maju bareng bangun desa. Maju bersama bangun desa. Maju bersama membangun desa. Iya. Jargon banyak banget. Gerbang Lentera kalau teman-teman lihat, Gerbang Lentera gerakan pembangunan desa lerep aman dan sejahtera gitu. Tertib dan sejahtera. Nah, membangun tadi itu gerbang itu tadi kaitannya. Itu lebih ke visi misi sih, visi misi pemerintah desa yang mana penerapannya itu salah satunya program desa wisata ini. Saya bukan orang pemerintahan jadi I don't care. Tadi Mas Boy sempat menyampaikan kan kebanyakan dari siswa-siswa gitu Mas. Biasanya kalau kesini kan kalau edukasi paketnya apa Mas? Paketnya apa? Saya jelaskan yang paling laris saja ya. Iya. Banyak sekali edukasi yang diambil karena kami sudah berinovasi puluhan kali, tetapi yang paling laris belakangan ini mereka datang, kita bayangkan satu rombongan itu ada 50 tamu dari misalkan SD kelas 2 datang, mereka tas barang bawaannya diletakkan, kemudian mereka ngambil caping, kami atur di tengah lapangan, kemudian kami ajak menari bersama namanya tari caping dancing selama kurang lebih 5 menit. Nah setelahnya mereka foto bersama. Saya jelaskan fotonya karena itu tadi bagian terpenting itu ternyata dokumentasi sebagai senjata kami untuk berpromosi atau mengenalkan produknya kami. Kami ajak foto bersama dan setelahnya ada ice breaking. Kenapa saya masukkan ice breaking di sana? Supaya interaksi nantinya dengan warga masyarakat atau pelayan yang ada di sini lebih enak, lebih nyambung, gampang. Nah makanya saya kasih ice breaking di sana dan setelahnya kami sambut lagi dengan namanya welcome drink dan juga snack, minuman makanan tradisional yang ringan. Tuh, mereka sambil istirahat karena habis nari tadi. Setelahnya biasa kami perkenalkan 2 edukasi dalam setengah harian ini yang paling ramai. Biasanya ada tanam padi dan juga plus membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Karena sampai detik ini kami masih menggunakan tenaga manusia dan juga kerbau untuk membajak sawah. Topologi kami kan yang miring-miring tadi, terasir yang tadi kalau pakai traktor kadang-kadang nggak cocok, sewanya mahal. Makanya sampai detik ini masih menggunakan tenaga manusia dan kerbau. Makanya saya perkenalkan. Saya aja baru ketemu kerbau aja di sini ya. Artinya itu ternyata aktiviti yang masih sangat menarik begitulah buat anak-anak kota maupun luar negeri. Terus kemudian setelahnya biasanya edukasi yang sifatnya kreativitas, melukis gerabah atau membuat wayang suket atau membuat lilin aromaterapi dengan bahan limbah, bahan jelantah, minyak goreng bekas. Kemudian yang terbaru kami punya yang namanya briket, tahu briket ya, kayak areng gitu, bahan bakar yang terbuat dari kotoran hewan. Karena kami punya kandang domba yang buat edukasi peternakan, kotoran hewannya, kohenya itu akhirnya disangrai, nggak usah dicicipi, langsung jadiin briket tadi, dan masih banyak edukasi lainnya. Nah biasanya 2 edukasi itu, terus terakhirnya karena kami pengen ada experience yang lengkap, ada fun game biasanya. Nah, setelah fun game mereka istirahat, kalau basah mereka bisa ganti baju atau mandi, kemudian tutup dengan makan siang. Yang mana makan siangnya biasanya kami pengen serba tradisional kearifan lokal, tetapi karena banyak anak kecil yang nggak bisa, akhirnya kami sesuaikan supaya experience-nya full, supaya nggak kenapa-napa. Kalau masalah toilet dan makanan kan harusnya aman tuh. Nggak mungkin saya kearifan lokal kemudian tetap ada batu-batu yang berlumut gitu kan, enggak. Jadi tetap keramik ya. Khusus untuk itu kita tahulah, kita sendiri kalau pergi kemana toilet harus oke, makanan harus nyaman kan. Nah seperti itu akhirnya kami komprominya di sana. Kalau makanan saya lebih kompromi, anak-anak mau sukanya sop sama apa, nugget ya wis lah turutin, daripada nggak bisa makan. Karena kami dulu cukup idealis, tamu di awal-awal kami dulu dari Bekasi atau Tangerang saya lupa, mereka pengen nasi jagung. Ternyata mereka nggak pernah makan nasi jagung dan teksturnya buat mereka aneh. Ada yang nggak bisa makan, ada yang memaksakan makan, ada yang muntah. Nah, itu kan mesake kan udah jauh-jauh, makanan kami nggak prepare untuk persediaan yang lainnya, malah hemat-hemat. Itu sih yang paling laris seperti itu, sama live in itu yang menginap. Mereka biasanya poinnya adalah memang pengen mengenal budaya lokal melalui tinggal bersama. Contohnya yang paling wow itu mancanegara ketika menginap, biasanya di malamnya hari itu kami setelah makan bancaan gitu, makan liwatan atau makan bersama di atas daun. Kemudian setelah selesai makan, selamatan, kemudian mereka pawai obor. Mereka kami ajak ke beberapa daerah yang belum ada
listriknya gitu, pawai obor keliling diiringi drum black. Drum black itu kayak drum band tetapi pakai black sama drum bekas gitulah keliling. Sudah sampai sini biasanya saya sambut dengan nyanyian gitu. Jadi biar ada kekiniannya juga sedikit, sentuhan kekinian. Saya buatkan panggung, ada lighting, ada teman saya yang jago nyanyi, soalnya bagus nyanyi tuh, nyanyi flashlight atau apa gitu, semuanya sing along sambil obornya itu dikumpulkan. Nah habis gitu udah mereka satu lagu duduk, kemudian ada perform dari kami, biasanya ada 4 sampai 6 perform tarian-tarian tradisional yang jadi udah kayak belok Sriwedari ya tau, ini kayak gitu. Penari kami Mas Daya itu punya kostum karnival juga, batik Semarang, asam arang itu sebagai penutup juga bagus banget. Mas, saya mau tanya, untuk aktivitas apa yang bisa dilakukan wisatawan menikmati wisata alam yang ada di Desa Lerep itu apa aja? Jadi masih ada parsial yang dipilih wisatawan. Jadi kan ada wisata mama itu yang senam-senam, ada wisata yang anak-anak muda, yang SMA ke atas dan lain sebagainya. Itu kami biasanya ada trekking ke sumber air, ke curug dan lain sebagainya. Seperti itu. Di tengah-tengah trekking tersebut tentunya pengenalan agro yang ada di sekitar. Contoh yang biasanya kami perkenalkan itu kopi, cengkeh, pala tuh. Kalau untuk paket yang tadi Mas yang 50 orang yang anak-anak itu biasanya harganya berapa? Harganya 85. Satu orangnya? Satu orang 85. Kalau yang live in-nya? Live in-nya mulai dari 250. Apakah ada kerjasama dengan deswita terdekat seperti membuat paket wisata terintegrasi yang memungkinkan seperti kunjungan perganian dari desa A ke desa Lerep atau sebaliknya gitu Mas? Belum ada. Kenapa belum ada? Belum ada permintaan, belum ada urgensi. Apakah kami sudah ada komunikasi? Kami punya yang namanya FK Desa Wisata di tingkat kabupaten yang ketuanya saya sendiri. Besok tanggal 18 ini saya minta teman-teman kecamatan ngumpulin. Apakah bisa jadi hari ini saya bikin jadi? Tapi siapakah yang akan membeli? Belum tentu. Saya saja kegiatannya sedesa saja nggak banyak yang ambil. Idealnya desa wisata itu di sini yang tempat berkumpul, edukasinya ke dusun sana. Mereka minta datang kan kok. Kami ada pojok keripik di bawah yang tadi najak pertama. Itu juga mintanya datang kan. Nah mereka datang ke sini. Kopi yang ada di tempat mintanya didatangkan. Gitu. Sekalipun tidak semua, beberapa kali kami kelilingkan. Tapi paling banyak kalau bisa jadi satu tempat. Teman-teman kalau bayangin sebagai wisatawan pasti milih satu tempat itu. Nah maksud saya itu apalagi ini yang jauh-jauh. Apakah ada? Ya ada. Tapi kadang-kadang sekalian jauh. Contohnya sekalian jauh dan sekalian temanya berbeda. Sini dengan Saloka. Setelah di sini ke Saloka. Kalau ke sini terus ke desa wisata lagi. So why gitu. Takutnya boring. Yes, saya dengan hotel beberapa kali karena tamu itu di sini itu activity sama penelitian, kemudian pengen ada gala dinner tuh di tempat yang lebih proper, yang lebih kekinian tuh. Nah, ke hotel kemarin Gracia, ke hotel ini. Saya menghubungi teman-teman juga, teman-teman sudah ke pariwisata karena sudah saya terjun di tengah Jawa Tengah, sudah lumayan lah kenalannya lah begitu. Sekalipun belum ada MOU-nya tapi kami ngerti, yuk kerjasama yuk, nanti dapat fee dan sebagainya gitu-gitu. Memungkinkan tapi lagi-lagi pasarnya belum ada. Teman-teman kami yang di Jepara juga sama. Sudah tuh sampai diintervensi gini. Ditekan, tamumu jangan batik di tempatmu, batik tempat kami karena brandingnya batik. Dari tamu yang jaluk masa dipaksa. Iya. Nah, itu kemarin ada masalah tuh di Jepara karena pihak teman saya ini ada batik dan ukir dan apa gitu loh. Pokoknya sekalian di pantai itu. Nah, sebelah desanya ini yang nggak punya pantai, jaraknya cukup dekat ya cuma 3 kilo. Nah, ini tuh kak sama dinas dibilang harus bawa ke sini untuk ukirnya, wong sini ukirnya lebih kuat gitu ya. Ini batik nggak apa-apa batik sini, ini nggak usah gitu. Nah, tamu musuh itu dipaksa. Sudah ditawarkan, pasti sudah. Gitu. Karena kami uniqueness-nya belum ada itu tadi. Contohnya saya nawarin belanja, nawarin padi, wong sini ada. Itu yang belum. Saya kemarin di lomba desa wisata tingkat kabupaten ini coba branding satu persatu. Sayangnya belanja nggak ada kemarin. Di sebelah itu ada Keji namanya. Itu senior malahan, tapi pernah tutup. Itu akhirnya kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Pranoto, kenal? Iya. Nah, saya Pak Pranoto jadi juri
Terus kemudian kami ngobrol, kayaknya ini harus di branding deh. Oke, ini desa wisata budaya gitu. Yang sebelah ini budaya, mereka ada makanan tradisional, ada kesenian tradisional yang masih terkenal dan banyak penggemarnya, dan aktiviti lainnya. Kemudian desa sebelah yang keji itu, sebelahnya keji itu Kali Sidi yang curug tadi. Mereka ternyata juga belum kepikiran untuk paket wisata dan sebagainya. Saya bilang, udah nggak usah, sudah ada lerep, nanti kalah pasti harus saingan dan sebagainya. Sana itu ternyata banyak event lari, jalan dan lain sebagainya. Terus akhirnya saya Pak Pranoto bilang, wis Pak iki nganu berarti sport tourism. Nah, gitu akhirnya supaya mereka fokus memperkuat itu. Teman-teman tahu parenting sekarang itu kadang-kadang misalkan ada 2 mata pelajaran gitu ya, satu jago matematika, satunya nggak jago bahasa Inggris. Apakah dielaskan yang bahasa Inggris? Ternyata enggak, mending ditajemin yang sudah ini, gitu kan ya. Nah sama, menurut saya juga focusing di potensi yang sudah jalan ini kayaknya lebih works daripada harus mengada-adakan yang nggak dikuasai, seperti itu. Itu yang menjawab ya. Jadi sangat mungkin untuk bekerja sama, tetapi pasarnya yang sangat-sangat amat segmented. Jadi masih hanya mendatangkan saja. Untuk tanah apa? Terus kayak dipanggil jadi satu di sini. Iya, yang tadi saya bilang yang masih. sedesa itu masih kebanyakan mereka menginginnya one stop gitu. Daripada harus ke ini satu resiko waktu kebuang untuk mobilitas. Kalau untuk tadi Mas Bayu sempat bilang keuntungan yang masuk ke desa itu kan sedikit tapi lebih ke masyarakat. Kira-kira berapa persen masuk ke desa? Saya ngasih ke desa itu minta ke kami itu Rp1.000 satu tamunya. Contohnya 50 tamu tadi, berarti sehari itu kami ngasih 50. Tapi karena kami sudah merasa oke, sekarang tak tambahin. Tanpa mereka minta saya kasih 2.000. Kayak saya, maksudnya kami. Artinya saya di desa wisata ini itu. Terus kemudian ini tanah lahan ini kami sewa juga seperti orang sewa pada umumnya. Jadi bukan fasilitas. Tanah orang. Tanah desa. Oh, tanah desa. Jadi kan biar ke desa. Orang sana ini ya. Atas ini baru tanah marga biasa. Karena waktu itu kami dapat PLN, CSR PLN harus bangun daripada ke tanah bengkok lain yang jauh. Itu tadi nggak mungkin kami itu bawa tamu. Iya. Moving itu ya mungkin, tapi nggak mau pasti. Itu tadi saya pengennya itu market driven gitu loh, daripada product driven. Nah kayaknya ya wes lah nembung saya sebelah disewa, akhirnya boleh. Nih perluasan yang kedua, perluasan yang ketiga di sana masih dengan CSR PLN. Tuh kami dengan PLN. Kemudian CSR lain apakah ada? Pertamina di Embung sana, dia buat embung, kemudian kasih bibit dan juga pendampingan untuk ngerawat si durian. Terus kemudian ada PLN itu ditaruh di dusun bawah sama Pak Kades, di dusun namanya Tegalrejo, di sana jadi kampung alpukat. Belum membuahkan, masih proses tanam, tapi saya sudah berhasil ini jual edukasi tanam alpukat. Saya pinter lah kan gawe gimmick ngono. Nah, yang di sini mengkhususkan PLN. PLN sudah selesai. Nah, hebatnya lagi PLN itu lucu, dananya nggak masuk desa, masuk kami langsung, rekening kami langsung. Tapi apakah amanah? Nggak hanya amanah, kami sudah diteliti dengan metode SROI namanya. Ada pihak ketiga yang meneliti dan kemudian dilombakan CSR ini. Dan menang sih PLN, seneng PLN dapat gold kemarin. Artinya sangat bermanfaat dan jangan kan korupsi, malah tambah gitu loh. Tukang-tukangnya kami seneng, biasanya kami ngumpulin uang, ini aja ngumpulin uang 10 juta gitu seneng ngiram, nah itu kasih 400 juta, betapa nggak seneng gitu ya. Bahkan tukang-tukang ada yang bawa akar jati untuk meja disumbangkan ke sini, ya gitu-gitu. Justru senang warga masyarakat ketika ada yang mengapresiasinya. PLN sudah selesai, kami nggak kenal, tiba-tiba 1 bulan ini ada yang ngubungin dan besok tanggal 18 tuh kesini untuk peresmian. Ngasih CSR lagi, namanya perusahaan Kalimantan Prima Persada itu ngasih dan saya kaget, segini nggak ditawar, intinya saya mau bangun musola seharga 120 juta sama benerin drainase karena kemarin waktu debit hujan tinggi, menurut saya nggak pede dengan kondisi ini harus banyak drainase. Itu besok akan bantu 220 juta. Mas Bayu tadi sempat menyampaikan kan dulu di desa wisata Arab ini sebelum maksudnya citranya baik kan SDM-nya masih kurang. Kalau untuk sekarang Mas sekarang ada emak-emak namanya Bu Sriatun yang usianya sudah 50-an,
lulusan SD kalau nggak salah, menjelaskan sama seperti saya menjelaskan. Wow. Itu sudah membuktikan bagaimana bahasa saya ya, desa wisata atau pemberdayaan itu bisa menaikkan sumber daya atau peradaban yang dulunya gelutan sekarang lebih terbuka mindsetnya. Tapi mungkin 1-2 orang semuanya jadi Ya kita tahu lah namanya pemerataan sekarang itu tidak hanya di tingkat desa, artinya di tingkat pusat pun sudah sangat memberdayakan ya. Istri saya itu kuliah di UNES, yang melarang kuliah atau yang kontra dengan kuliah itu bukan siapa-siapa, maknya sendiri. Dia kuliah daftar sendiri, biaya sendiri. Nah sekator itu. Sekarang udah banyak yang kuliah, gitulah. Jadi lebih terbuka. Apakah semuanya? Ya mungkin saya belum mengatakan 100%, masih ada anak-anak yang suka dengan motif motor daripada sekolah, masih ada. Tapi kalau menurut Mas Boy sendiri untuk warga yang ikut mengelola maksudnya wisata di sini, SDM-nya sudah cukup kuat atau menurut Mas Bayu? Saya terus cari ketika saya menjabat ketua pertama, langsung cari terus generasi, karena saya tahu ini bukan bagian dari pekerjaan utama. Belum bisa jadikan pekerjaan utama. Nggak apa-apa, dia ramah. Jadi belum bisa dikatakan pekerjaan utama dari kami, masih ada yang jadi security, ada yang kerja kantoran. Jadi kalau melayani tamu itu saya nggak bikin jadwal, tapi tanya siapa yang hari ini bisa, silahkan absen. Nah begitu. Terus kemudian kapasitasnya bisa apa saja, yang kami bisa apa saja. Kalau nggak ada yang ngusik WC ya ketua ini ngusik WC, nah gitu-gitu, nggak masalah. Terus saya mau nanya tentang tantangan ya. Tadi kan Mas Bayu bilang tantangannya di aksesibilitas. Yang untuk mobil itu susah, nggak sempit ya untuk mobil. Terus tantangan eksternal atau internal yang lain apa ya? Kebijakan pernah ada simpang siur tentang pembatasan outing, pembatasan kegiatan luar sekolah itu aja deh. Yang lainnya ya pokoknya tantangannya, kalau tantangan sepi gitu aja tantangannya gitu ya, mungkin pesaing mungkin, cuma kami lebih fokus ke internalnya sih, artinya apa ya, itu ini adakan inovasi kayak yang bersambutnya gini. Teman-teman akademisi kan banyak sekali nggak mesti hari. Contohnya kemarin itu dari Undip vokasi dengan satu Undip itu ternyata pengganti skripsinya adalah Proyeknya adalah di sini singkat cerita membuat paket wisata baru. Akhirnya saya punya paket wisata baru itu namanya Sarasloka yang membidik emak-emak. Wisata berbasis wellness tourism. Itu tinggalannya Bapak Tanggono juga pada waktu itu, Pak pengen di wellness. Terus kemudian anak Undip datang, tak gabungkan jebret. Jadi aktivitasnya yang mereka selalu capek. Saya ini kan narasikan. Oh, ini adalah peragangan, kan kesehatan jasmani itu. Terus kemudian treatment untuk kesehatan rohaninya apa? Mereka melukis capek, sebagai stress release, masak makanan tradisional, kemudian makan makanan tradisional, terapi ikan. Nah itu kan senengannya mak-mak itu. Nah itu. Kita dapat tugas ini Mas, ada sebenarnya tabel atraksi yang memang kita harus tahu. Misalnya salah satu atraksi ini PIC-nya siapa. Cuman karena bentuknya paket, berarti kita kalau menghubungi itu cuma satu dari humasnya aja kok. Kami itu jalur komunikasinya untuk paket wisata itu dari ke marketing. Pintunya di marketing. Itu bisa saya lempar ke marketing supaya jadwalnya itu tidak tidak tumpuk, koordinasinya jelas, pembagiannya jelas. Terus kemudian bagusnya kami itu kelembagaannya sudah jalan masing-masing, sehingga marketing share di grup, kami tahu semua harus ngapain, penari harus ngapain, nanti harus ngapain. PIC-nya itu berarti ketua-ketua dari lembaga. Contohnya kalau tadi tanya tentang paket-paket atau kegiatan wisatanya, nah, paket edukasi itu saya serahkan kepada kelompok wanita tani. Bentar Mas, satu-satu. Ini baru sekali. Paket, enggak paket dari apa? Paketnya apa? PIC-nya dari siapa? Tadi kan masih bilang PIC-nya dari apa ini dibacain. Heeh. Oh, apa ini? Apa dibalik aja? Balik aja enggak? Boleh pasti lah. Dari Paket. Nggak usah Ya itu pelan-pelan PIC banget. untuk edukasi. Untuk PIC edukasi itu paling banyak porsinya memang di kelompok wanita tani, di mana
ketua kelompok wanita tani itu sebagai bendahara saya. Jadi satu orang ini nama Bu Sulis kan punya seragam yang banyak nih. Dia juga sebagai bendahara tapi juga sebagai kelompok wanita tani ketuanya. Jadi dia mengkoordinir nanti edukasi ini siapa orang-orangnya. Bisa diambil ke Podarwis, bisa diambilkan ke kelompoknya dia yang bukan Podarwis. Contohnya tadi sabun susu, permen susu, bajak sawah, kemudian apa-apa gitulah. Nah, ada edukasi tari juga. Nah, pokoknya sebuah kesenian itu Mas Dayat itu ketua Sanggar Beksannya Wiji. Sanggar Kesenian. Jadi terekamnya apa ya? Biasa untuk kendaraan. Kami ada namanya paguyuban sopir lerep. Karena kami ada paket yang kerjasama dengan Dishub. Dishub itu dengan kelas jatengnya, bahwa kan murah ya, tolong saya udah masalah kalau untuk siswa ya. Iya, kalau Nah, misalkan kemudian kerjasama dengan kopata di sini namanya Organda, organisasi Organda lah. Nah itu yang angkot kuning sebagainya naik ke sini. Nah itu yang mau koordinir Organda itu yang ke sini atau serta angkutan yang ada di sini itu namanya PSL, Paguyuban Sopir Lerep. Pengelola homestay juga nggak saya langsung, ada ketuanya, namanya ketua Ketua siapa? Paguyuban Homestay Omai. Omai. Itu. Terus Angkot itu dari alun-alun atau sembarang mau jemput ke mana setiap hari aja pernah. Oh. Bisa. Ya bisa lah, ngantar ke Jakarta sih bisa. naik angkot. Ya bisa tuh ya, kalau per 5 hari. Nah dulu pernah pertama kali setiap hari dulu apa lupa sebelum di sini masih di bawah sana. Dulu jemput tuh dari Bendar Ngesor ke sini. Siapa lagi ya PIC-nya lagi ya? Kayaknya udah deh aktivitinya kurang lebih itu. Konsumsi ya mak-mak untuk yang apa namanya. Tapi biasanya bergilir sing masak sapa gitu. Itu dari mak-mak yang di kami seksi konsumsi. marketing ini yang saya sempat menghubungi yang Mbak Tabita itu Mas. Ya. Itu kebetulan serumah sama saya. Berarti nanti nomor Tabita. Istriku maksudnya. Oh. Itu musuh marketing tiba-tiba takon sama aku. Ngapain? Kali aja saudara, adik atau siapa? Dulu saya, terus ketika siapa-siapa yang mau susah semuanya dan salah satu yang menurut saya bisa tak tekan kan bujuku dhewe. Harus pakai nomor pribadi karena pakai nomor admin sok-sokan profesional balas musuhnya ngapain, lebih baik cepat dan mengganggu privasi nggak masalah karena di bisnis itu kadang-kadang dijual di luar jam kerja itu malah deal dan bener saja diskusi-diskusi kayak gini biasanya di luar jam kerja. Paketan saya besok di sini nih jam 11 malam gitu-gitu nggak masalah. Aku WA nang karo iki jam piro siji ya? Ya. Nah itu justru aku lagi on gitu tuh. Dari mau ngene iki malah aku ngurusi gawean liya, organisasiku wakeh. Terima kasih Saya banyak. mau tanya lagi. Yang bagiannya kalian jangan lupa ya cara berdoa. Oh, beda-beda bagiannya. Iya kan kita Udah kejawab semua Udah tadi. ya. Ini dapat 3A. Oh, atraksi aktivitas amenitas. Semangat. Itu berarti jalannya tuh sebenarnya bisa dilalui bis gede misalnya. Maksimal 3/4 atau yang medium. Kalau jalannya mendengarkan Satu bis aja. 10-15 bisa, satu-satu lagi enggak ya. Satu arah gitu nih dua ketemu Oh iya. di jalan Ah. raya. Itu gimana kalau misalnya Forerunner, kami turun. Berarti Nggak jalan. Enggak kawal, Mas. Lah ya kawal, forerunner Kawal. itu pengawal. Heeh. Jadi kami turun gitu ya, mereka di bawah kami jemput, terus kemudian kami kosongkan. Mikir. Nah, mikir tabrak gitu. tapi memang aksesnya cukup bahaya sih Mas. Tadi aja pas nanjak terus tiba-tiba tikungan tuh di samping itu kayak nggak ada pembatas jalannya tuh. Iya. Tiba-tiba kayak kalau misalnya ada ke jurang dikit itu kan. Iya, tapi nggak tahu kenapa ini kayak melayani 7 tahun. aman. Aman. Oh, Nah, ya mungkin juga yang nyetir. iya. Tapi menurutku penak sing kene, Mas. Sing di Siwara. Suara kayak nyono iki lho. Ya, Suaranya penak. habis lewat situ. Loh, bis Situ lewat situ. hanya nyeklek tok yang Ya, tadi. yang pertama itu. Tapi
dia lebih landai daripada yang sana. Sana tuh tanjakannya luar biasa. Lu kan titik kumpulnya kan masa titik kumpulnya nyono ya Kamu gitu. nganu bergas Mas. Sing ndi? Bergas kidul. Lah iya mesti ngendi? Oh Bergas kidul. karo gone Pak Tarmono. Pak Tarmo, aku burine Pak Lurah. Oh, lawas. Lurah anyar. Sing ngomong joglo kuwi ya. Ya, sing lawas. Oh. Kan omah lawasnya kan ning gone RT ku. Lah saiki gaweannya ning RT sebelah sing joglo kuwi. Kenal Gitia enggak? Iya. Gitia cah UIN. Ora yo. Ya itu anu sih, penggiat desa wisata. Kok bergas gitu ya? Bergas kidul. Lah kok ora nggon desa wisata? Nganu serubung. Yo ora, bergas kidul tuh desa wisata. Segala tadi. Ya itu masih ada konflik-konflik juga dengan Kades dan ini. Ceritanya ngono. Betul ya tarik melon. Seriusan, melon dia salah satu the best melon di Kabupaten Semarang. Oh. Iya. Pernah makan melon di sana? Belum. Dibawain Pak. Wih, Dibawain. gila rasanya perfect. Apa jenenge keras-kerasnya masih ada, enggak terlalu lembek kan. Manisnya pol. Sebenarnya kita mau bawain Mas Bayu itu melon yang Panen. Belum, saya Januari po ya. Cerebus dari. Rabu Mas. Soalnya kayak banyu iki duduk-duduk nganu. Duduk kurang manis. Akeh wingi Mas sing rak payu ngono ki. Heeh. Sak motor pickup. Dadi kon jigo. Motor kok pickup. Oh, pickup ya. Dia makanya Kalau di sini Udah, motor udah tuh semua jawab, kendaraan udah roda 4 motor. Oh, Kabupaten ki belum itu motor. belum Lu Honda. kamu asli mana Indah? Semarang Kota. Masa orang ngerti lah motor itu mobil? Enggak. Oh, orang Bong aku enggak tahu sebenarnya. apa? Bong berarti. Lembung itu nggak banyak orang tahu. Bong wong desa yang ngerti. Aku yang ngerti ini kok. Lah iya. Kamu dari mana? ngalian Mas. Oh asik kok asik ini kabeh kamu. Saya Banyumanek. Duh alah, Iya bagaimana sih nih? ora. Dari saya Tapi Bawang. Gitu bang. Buat grafik aku. Sama ini apa namanya Alfamart itu turun lagi kan? Enggak. saya ini kan Indomaret kan Mas. Heeh. Saya masuk ke perumahan sebelum ke Dawang. Saya tahu turun lagi atau belok? Masih Saya turun. belok kiri. Saya masuk perumahan Elizabeth. Oh, I see. Kamu Saya dari Purbalingga. Purbalingga mana? Bapak cari. Oh iya, Cah Kota. Kamu gak asli sini gak sih, Ci? Kamu mana tahu? Lahirmu? Surabaya. Surabaya. Lahir Surabaya, tapi sekarang tinggal di Semarang. Sekarang ini pas yang Separi. Enggak, Pak, udah dari SD sebenarnya. Oh, pantesan masnya logatnya nggak ada Surabaya nih. Udah hilang. Oh, hilang. Aku hilang Jawa Timurku kok. Jawa Timur, Jawa Teripu. Jawa Timurnya masih gimana? Tulung Agung namanya. Udah nggak sekasar teman-teman sana. Beda. Mana kamu? Blitar. Surabaya kan Jawa. Oh, Surabaya tuh. Jauh. Jauh. Kayak Semarang Jogja gitu. Oh ya, kita mau tanya ini Mas yang pengelolaan sampah. Oh iya, pengelolaan sampah. Saya tadi cerita yang 3 Podarus, 1 Podarus itu yang problem itu kampung iklim. Itu kampung percontohan untuk desa-desa lain karena sudah pilah sampah, dan juga ada program 3R itu tadi reduce, reuse, recycle. Yang mana salah satunya sampah-sampah yang sudah dipilah itu jadikan paket edukasi. Ya, tambah lagi itu tadi edukasi yang untuk sampah tadi dari Proklim kampung iklim. Terus kemudian sampah yang tidak terolah itu dikelola oleh BUMDes, itu unit pengelolaan sampah, itu kayak perumahan gitu, sampahnya diambil-ambil gitu. Sama satu pickup gitu keliling kampung, kemudian ditempatkan di TPS atau tempat pembuangan sementara, nanti diambil oleh DLH. Kami sudah menekankan tidak ada bakar sampah. Foto mantan oleh lah. Kalau untuk menjaga keaslian larut itu apa? Menjaga keasliannya. 1 kitab ini tadi, terus kemudian kami sudah tersertifikasi namanya Desa Wisata Berkelanjutan. Kami sudah bersertifikasi itu, kemudian dalam penerjemahan paket dan juga pengembangan kami patokannya itu. Jadi keasrian itu harus ada, kemudian tetap hijau itu ada, melalui sosialisasi yang paling berat itu sosialisasi itu terus menerus. Jadi nggak hanya di tahun-tahun pertama, dari tahun pertama sampai sekarang sampai selama-lamanya besok harus tetap sosialisasi, ngajak warga masyarakat itu, sekalipun kita modern tapi tetap keasrian itu dijaga, kehijauan itu harus ada di depan.
Itu satu tugas jadinya. Tengok lagi. Tadi rencana pembangunan yang belum terlaksana apa tadi? Di Embung Sebligo itu saya dengar dari pemerintah desa itu. Embung itu yang pas Embung Sebligo yang apa namanya lokasi pasar kuliner itu loh. Oh, di atas. Tunjukin bisa nggak? Hah? Kita muter nggak ini? Ya naik. Kono tunggu kono. Sare Mas. Saya orang-orang ndro kilo. Pokok nanti ini keluar itu kayak cabang gini yang ke kiri. Ada tulisannya Embung. Iki pengen curug malah. Lah curug rene. Karo RT Hani Mas. Lho ora aku medun. Sadurunge. Iki metu to. Lek balik kan ke kiri. Ya. Kamu kanan saya. Oh. Kanan sedikit itu ada cabang. Ya. Nanti ambil yang kiri. Berarti untuk curug itu nggak masuk ke sini ya? Ya masuk. Maksudnya Masuk. beda. Kan Desa yang wisata semua desa ini. ya curug ya orang keroan dan sebagainya itu semua daya tarik itu. Nama curugnya apa Mas? Curug Indro Kilo. Indro. Kalau di TikTok itu biasa buat ini canyoning itu loh, canyoning. Oh, ada Mas ini berarti. Ya hanya curug pengelolaannya kan canyoning itu kan hanya apa namanya komunitas toh yang menggunakan tempat tuh. Ya ora izin aku ya ora teko aku ya ora ngerti moro-moro kok ono ning TikTok ngono aku ya ora dijak. Masuk itu. Iya, rame. Oh. Cuma kalau ikut saya ya nanti saya ini apa namanya saya tanyain aneh-aneh nanti. Bagaimana tingkat keamanannya, punya sertifikasi talinya atau enggak, tali itu saya bisa sertifikasinya. Terus mereka pemandunya itu bersertifikat apa? Seru tapi lucu. Perasaan cewek semua. Apanya Mas? Apa ya? Canyoning itu loh. Iya. Canyoning, canyon. Bukan canyon dari Yang kata balik canyon. itu loh, yang pakai tali. Yang gantung. Air badan. terjun, ada seling, terus mereka Kanoring ya? eh Kanoring apa sih? canyon. Ada dari kasar kata canyon. Brown canyon tahu? Tahu. Nah, canyon apa namanya itu? Tebing. Itu ada Turunan tebing. Ini pernah ada di jelas. TikTok Ya iya viral. Oh. gitu kan. Lah tapi itu sayangnya berarti kok cewek-cewek kabeh. FOMO. Enggak FOMO, dia memang seneng delok wong wedok pakai legging ngono gitu. Jadi lah aku masuk orang-orang ra entuk aku. Dan yang di-upload tuh sing slim-slim. Iya. Temanku ada yang rada bulat gitu enggak di-upload ya. Marketingnya kalau berarti Mas. Tapi kayak kepuasan deh. Iya. Ya gitu lah, aku menyoroti itu keamanannya. Ya mungkin mereka pede aman, tapi kan harusnya bisa membuktikan gitu loh. Itu kan soalnya resiko amat tinggi. Saya tuh orang outbound, saya sudah bersertifikasi outbound. Outboundnya saya itu mempelajari tali rendah, tali tinggi. Tali rendah itu resiko rendah, tali tinggi itu yang sling dan yang gitu-gitu. Saya aja nggak main gitu-gitu. Rainfog Mas. Nah itu termasuk menurut saya seaman-amannya tetap namanya beresiko. Iya. Makanya desa wisata gini namanya minim resiko. Mas, Nggak mau. untuk kreativitas yang kayak gitu tuh hasilnya dibawa pulang atau Bawa pulang. pulang. Hasilnya kan kayak gitu gitu loh. Itu Iya. yang ada kuas melukis. Oh iya. Ada kelincinya. Ini hanya permintaannya. Kami yang promosikan dah ini itu batik ponding. Batik apa? Batik ponding itu mungkul. Bahasa Yang Inggrisnya dari daun-daun untuk- itu ya? Apa sih namanya? ekoprint. Iya, ekoprint. Itu maksud dengan paket wisata. Iya. Nggak suka. Salah satu yang kami itu. TK nggak sih? Ekoprint itu ada dua, ponding Enggak, sama aku stem. nggak Stem itu daun-daun tempel ke, digulung, digodok. Di apa namanya? Diuap gitu. Terus sama ini dipukul. Jadi nyuruh dek pakai mais. Nggak P5. Biasanya Iya. biasanya pakai rice P5 tuh itu karena dia kan go green, terus ada activity-nya Berisik seru. satu sekolah. Bisa nutuki kuwi tak jengkel kadangnya duduk. Kalau itu buat apa Mas yang bawah itu? Yang Lukis gerabah. itu lukis gerabah juga. Heeh. Itu bawa pulang juga keren dari hasilnya. Tapi kalau misalnya paket wisata salah satunya aja atau sesuai dengan request. Sesuai request biasanya dua edukasi. Ini wayang suket. Wayang Oh iya. Oh gitu. Nama tempat ini tuh apa ya? Sekukusan. Sekukusan. Jadi dulu tuh ontran-ontrannya gini. Orang itu mengenalnya Deswita Lerep. Dusun lain Mary. Loh, sana juga Deswita dong. Sana juga Deswita dong. Desa kan kabeh. Iya, desa. Nah, akhirnya ya udahlah. Kita kasih nama yang regionnya kecil. Nah, orang Jawa tuh banyak yang per blok-blok tuh ada namanya. Yang sana tuh ada Semanggis.
yang namanya ada Segidangan, pokoknya berblok-blok gitu loh. Nah ini tempat ini namanya Sekukusan karena tempatnya kayak kukusan gitu. Sekukusan. Iya, yang di map itu namanya Sekukusan. Kalau kalian search. Dulu belum ada nama Sekukusan, cuma desa wisata tok. Di map saya tak ganti Sekukusan, ngono Putra Geger. Pakai mungkus berarti. Oke apa? Kukusan tok orang mungkus. Mateng Kemarin ya, di ada sini kita satu keluhan TikTok nih, yang Mas. naik. TikTok naik itu dari Pemprov, itu wawancara Pak Kades gitu ya. Itu aja saya baru tahu, oh anak ini ternyata nggak suka. Nah, saya baru tahu, oh orang ini ternyata nggak suka gitu. Jadi tingkat dukungannya sebenarnya tidak 100%. Ternyata masih ada orang yang nggak suka. Bahkan mahasiswa aku kaget. Tapi mahasiswa aku pernah penelitian tentang Lerep dan mengatakan dia gini, dusun wisata. Dia dusun sebelah. Dia mahasiswa tapi dusun sebelah. Oh. Padahal dusunnya dia proklaim itu tadi. Oh. Pengen tak seneni tapi ya udahlah. Ya terus. Bisa saja ini bukan haters, wong dia fresh graduate. Lingkarannya itu juga erat sama aku harusnya. Dia kerja yang mana bosnya itu juga temenku. Bapaknya itu juga pernah sering berkegiatan juga di desa wisata. Dia anak Undip. Hari ini lagi magang di Jakarta, tapi nggak tak terusnya, ya sudahlah, keluarlah dengan pemikiranmu sendiri. Artinya pengen tak ngenek nih, kamu tinggal di dusun mana, kamu pemuda mana, kenapa nggak bangun tempatmu yang jauh lebih potensial? Karena kampung iklim itu jauh lebih potensial. Hari-hari ini banyak yang membawa isu keberlanjutan kan, pengolahan sampah dan sebagainya, itu lagi-lagi konsentrasi gila-gilaan, semua dinas lagi ngomongin itu. Kenapa kamu nggak ada gitu? Harusnya kan ya. Karena kenapa? Dusun lain tuh melihat sini itu, duh, kok dusun ini tok sih dibangun. Kebetulan lurahnya rumahnya dusun sini. Jadi seakan-akan ngerti toh, lurahnya bangun kene. Iya, Padahal kayak saya jadi bisa anak bersaksi lurahnya ora tau gelem mikir kene. Artinya pada waktu awal-awal tuh kami sudah dibentuk tuh. Ketika Covid itu kami sudah mode siap tempur tuh. Dana desa ada nggak? Enggak. Kalian bisa jalan. Promosi apakah desa punya intervensi? No. Bukannya kami tidak didukung, tapi maksudku dukungan beliau sudah selesai. Artinya ini kami upayakan sendiri loh. Saya sampai mikir bisa nggak ya kalau misalkan saya dan tim saya sendiri ke sana. Oh, kalau sendiri nggak bisa. Kalau saya dengan tim saya bersepuluh dipindahkan di mana saja, saya pikir jadi kok. Ya kayak mikir saja. Oh iya ya, aku IO-nan, saya kan juga IO ya. Garap mau jero terpapat 5 di tempat berbeda-beda ning Patma dadi. Jadi artinya tempat itu nggak masalah, yang penting bagaimana SDM meng-create kan. Jadi aku jengkel, ternyata masih ada beberapa dusun yang belum legowo ya kalau kami maju